Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan. Tuhan terus berikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita terus menjalani hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, kami terus merasakan sukacita di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Karena Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan terus kami rasakan. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi, kiranya Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bersama bahwa hari-hari ini di minggu-minggu yang sebelumnya, di hari-hari yang sebelumnya, kita telah banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus. Ya, kita tahu bersama bahwa Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan berbicara tentang Roh Kudus di hari-hari sebelumnya, ya, menceritakan bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita, bagaimana pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita ataupun pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus yaitu menyadarkan kita dan membuat kita menyesali akan dosa-dosa kita. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam pertobatan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang peran Roh Kudus itu sangat-sangat luas sekali. Dalam perjanjian lama juga banyak menceritakan bagaimana peran pekerjaan dari Roh Kudus. Atau dalam perjanjian lama disebut dengan Roh Allah. Dalam perjanjian lama Roh Allah berperan dalam penciptaan alam semesta ini. Dikatakan di dalam Kejadian 1 pasal ayat yang kedua, di awal penciptaan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut. Dan juga di dalam perjanjian lama Roh Allah memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk memerintah. Dan juga memberikan kemampuan kepada Yosua dalam memimpin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas peranan Roh Kudus dalam hal pertobatan. Satu hal yang kita tahu dan ingat kembali, bahwa satu cara untuk kita menerima karunia Roh Kudus adalah dengan pertobatan. Sama halnya dikatakan dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus menjelaskan, ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan, dari ayat di atas kita melihat bagaimana Roh Kudus berkarya dalam diri Petrus. Ketika di hari Pentakosta Petrus berkhotbah atas dorongan daripada Roh Kudus sehingga menyebabkan sekitar 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan, dari sini kita mengambil satu poin, bahwa peran Roh Kudus dalam pertobatan adalah
Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengalami yang namanya pertobatan. Yang membawa kita dan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Sehingga yang dahulunya kita tidak percaya lalu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa langkah peran Roh Kudus yang saya ambil dalam kehidupan kita yang mengarah kepada pertobatan. Kepada seorang yang lalu sebelumnya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat beberapa langkah peran atau pekerjaan Roh Kudus sampai membuat seorang menjadi seorang yang percaya. Puji Tuhan. Yang pertama adalah Roh Kudus melahirbarukan kita. Kalau kita membaca di dalam Efesus 2 ayat yang pertama, Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan, memang manusia pada dasarnya manusia itu sudah mati. Di sini Paulus berbicara tentang orang berdosa. Orang-orang masih hidup secara jasmani tetapi secara rohani pada dasarnya semua orang sudah berada dalam kematian. Puji Tuhan. Kalau berbicara kematian pasti orang kalau sudah mati walaupun diberi sesuatu pasti tidak akan merespon apa-apa. Walaupun kita melihat orang yang sudah mati walaupun dikasih cium apa-apa ataupun disentuh atau digelikitik, pasti orang yang sudah mati pasti tidak ada respon apa-apa. Jadi bagaimana supaya dia bisa merespon? Ya, dihidupkan dahulu. Baru dia merespon apa yang diberikan. Nah, begitu juga orang kalau mati secara rohani, walaupun dikasih nasihat atau sesuatu yang baik, tidak mungkin akan merespon. Karena itu mustahil bagi seorang yang dikatakan mayat rohani. Karena itu maka peran Roh Kudus adalah melahirbarukan atau dalam arti kata menghidupkan kembali orang yang mati rohani itu. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, di situ firman Tuhan berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat yang ke-6, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, aku harus dilahirkan kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Yesus berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan, lahir baru itu hampir sama dengan pertobatan. Atau bertobat hampir sama. Lahir baru itu terjadi sebelum bertobat. Karena tanpa lahir baru yang dikerjakan Roh Kudus, orang tidak dapat bertobat. Dari sini kita menyadari bahwa peran Roh Kudus yang pertama adalah melahirbarukan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang kedua, setelah ia melahirkan baru kita, langkah kedua ialah dia atau Roh Kudus mengatur sedemikian rupa membawa kesaksian Injil itu supaya kesaksian Injil itu datang pada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu ada orang yang memberitakan Injil kepada kita. Jangan berpikir bahwa orang itu hanya memberitakan Injil dengan sendirian. Kita tahu pasti tidak. Kita melihat kalau sebenarnya
ada roh yang bekerja di balik pemberitaan Injil. Karena itu di Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 di situ firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti di balik pemberitaan Injil itu ada Roh Kudus. Nah, pada saat orang datang bersaksi atau bercerita tentang Injil kepada kita atau kepada saya, kalau kita masih, tadi saya katakan masih mayat rohani seperti tadi, pasti kita atau saya tidak akan merespon apa-apa. Tapi karena kita sudah dihidupkan, sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka langkah kedua, pada waktu orang memberitakan Injil kepada kita atau kepada saya, Roh bekerja sama dengan si pemberita Injil itu untuk meneguhkan kesaksian Injil dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita percaya kepada Injil yang diberitakan. Kalau kita melihat dalam Kisah pasal 5 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Berarti Roh Kudus juga terlibat dalam kesaksian tentang Yesus Kristus. Maka peran Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama tadi dia melahirbarukan saya dan saudara. Setelah itu waktu Injil diberitakan kepada kita, Roh Kudus terus bersaksi di sana. Akhirnya kita bisa terbuka kepada Injil. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau sampai percaya kepada pemberitaan Injil, itu adalah karya dari Roh Kudus. Tetapi ketika kita bisa percaya sungguh-sungguh untuk tanda bahwa Roh Kudus bekerja, sehingga ketika berita Injil disampaikan, saudara bisa sambut dan merespon menjadi orang percaya dan mengarahkan kita pada pertobatan. Saya percaya ketika kita sudah membaca bagaimana Rasul Petrus di saat dia berkhotbah, saya percaya di situ peran Roh Kudus ada dalam kehidupan Petrus, dan peran Roh Kudus juga bekerja kepada orang-orang yang mendengarkan Petrus. Kita percaya semampu, sehebat apapun orang, kalau kita sebesar apapun orang menyampaikan Injil atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau tidak berdasarkan Roh Kudus, kita percaya itu tidak akan ada apa-apanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang peran atau pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, akan penghakiman dan penghukuman dari Allah. Kita melihat bagaimana ketiga peran Roh Kudus yang mengarahkan kita ke dalam pertobatan. Dari yang dahulu belum percaya kepada Tuhan sehingga kita kembali percaya kepada Tuhan. Dan yang peran atau pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, akan penghakiman dan penghukuman dari Allah. Dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-11, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat yang ke-9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat yang ke-10 akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia
dunia telah dihukum. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi di sini masih ada kaitan dengan yang kedua tadi. Setelah Roh Kudus membuat perhatian kita kepada Injil, maka sekarang mulai ada hal yang ketiga, yaitu Roh Kudus membuat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Sadar di balik dosa yang kita buat ada penghakiman Allah dan penghukuman Allah yang menanti kita. Maka mengapa orang akhirnya setelah percaya kepada Yesus, dia menyesali dosa-dosanya. Dia menyesali seluruh perbuatan jahat yang menyakiti hati Tuhan, dan ada semacam ketakutan akan penghukuman Tuhan. Dan kalau dia sudah percaya di situ, akan mengarah kepada pertobatan dan bersyukur, akan terlepas dari penghakiman, penghukuman dari Allah. Semuanya itu kita tahu bersama bahwa semua adalah pekerjaan peranan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka Roh Kudus pertama tadi melahirkan, membarukan kita. Kedua, Roh Kudus itu bersaksi bersama dengan pemberita Injil. Dan yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa dan menyadarkan kita akan penghakiman, penghukuman dari Allah. Puji Tuhan. Dan yang keempat, yang adalah ketika kita sudah dalam pertobatan dan percaya kepada Tuhan, peran Roh Kudus adalah memeteraikan kita. Kalau dalam Efesus pasal yang pertama, di ayat yang ke-13, Efesus pasal yang pertama, di ayat yang ke-13, di situ firman Tuhan berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita mengartikan arti dimeteraikan, yaitu berbicara tentang kepemilikan. Berbicara tentang kepemilikan, salah satu contoh, kalau kita atau saya berada di kampung halaman saya, kita biasa melihat bahwa begitu banyak sapi-sapi yang sudah dicap atau diberi nama. Ya. Biasanya ada tertulis di situ yang berinisial, misalnya AM, Andre Martin. Berarti itu adalah kepemilikan saya. Saya memiliki satu tanda, memiliki bahwa sapi itu adalah milik saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan, Roh Kudus adalah materai. Maka pada waktu kita diberikan Roh Kudus, Roh Kudus mendiami kita, tinggal dalam kita, itu adalah jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus itu menguduskan. Peranan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita dalam pertobatan. Kita sudah melihat dari poin-poin pertama. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus itu menguduskan. Ingat kita ketika kita percaya, kita diberi Roh Kudus. Namanya juga orang kudus. Pastinya dia menguduskan. Nah, kalau Roh Kudus mengerjakan pengudusan, maka lalu akan melahirkan apa yang namanya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Maka akibat dari peran Roh Kudus ini, orang yang percaya kepada Yesus lama-lama hidupnya menjadi kudus. Dan pelan-pelan hidupnya mengalami perubahan
dari hari ke hari. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita belajar ada 5 peran Roh Kudus dalam hidup kita yang mengarah kepada pertobatan atau percaya kita kepada Tuhan. Kita sudah melihat pertama tadi, yang pertama Roh Kudus melahirkan kita. Yang kedua, Roh Kudus bersaksi bersama dalam pemberitaan Injil yang membuka hati kita. Yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan akan dosa-dosa, menyadari bahwa ada penghakiman, penghukuman dari Tuhan. Dari Tuhan sehingga kita menjadi percaya. Puji Tuhan. Dan yang keempat, Roh Kudus memeteraikan kita, menjadikan kita adalah milik Allah. Dan yang terakhir, Roh Kudus menguduskan kita untuk kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya biarlah hidup kita terus dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang terus menyertai kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kami terus menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan, buat segala jamahan-Mu, kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami pada malam hari ini Tuhan, kami terus merasakan sukacita pemulihan daripada Engkau. Dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kami, untuk kita mengalami perubahan dari hari demi hari, untuk kita mengalami pertobatan, untuk kita mengalami bagaimana yang dahulu kita tidak percaya kepada Engkau, dan sekarang oleh karena kuasa Roh Kudus kita boleh percaya lebih sungguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kehidupan kami di hari-hari ini, kami terus melangkah dan terus ada dalam tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya hadirat Tuhan terus dirasakan, sehingga kemuliaan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.